Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar di rumah. Tidak apa-apa ya. Sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai seragam, siap belajar sama Bu Ita? Oke. Nah, hari ini kita belajar masih tentang bilangan bulat. Nah, materinya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nanti dipahami videonya, tidak usah buru-buru mengerjakannya, dipahami dulu, baru nanti mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Oke, siap. Penjumlahan bilangan bulat. Ketentuannya, jika bilangan yang terbesar bertanda negatif, maka hasil penjumlahannya bertanda negatif. Jika bilangan yang terbesar bertanda positif, maka hasil penjumlahannya bertanda positif. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Nih, negatif 8 ditambah negatif 4. Nah, caranya yang pertama kita buat garis bilangan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan negatif 8. Negatif 8 ini letaknya di mana? Berarti kan ke kiri nih. Nah, ya kita gambar nih garis bilangannya negatif 8. Di sini ya negatif 8. Ditambah negatif 4. Tanda positif ini, tanda plus ini menunjukkan penambahan, berarti bertambah arahnya ke kiri, ditambah karena angkanya negatif berarti ditambahnya ke kiri ya. 1, 2, 3, 4 ditambah negatif 4. Ketemunya berapa? Digambar garis bilangannya, ketemunya 12, negatif 12. Ini negatif 8 digambar dulu pakai tanda anak panah ini dari 0 ke 8. Kemudian karena ditambah negatif berarti langkahnya 4 langkah ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4. Anak panahnya digambar dari 8 ini negatif 8 ke negatif 12, ketemu negatif 12. Sudah paham? Sekarang contoh yang kedua. 10 ditambah negatif 5. Nah, 10-nya di sini. Gambar dulu 0 ke 10. Ya, di sini ya tanda panahnya ke kanan karena ini positif. Ditambah negatif 5. Karena ini tandanya negatif, berarti arah langkahnya itu ke kiri. Dari 10 ke kiri 5 langkah, karena negatif 5 berarti ke kirinya 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dibuat anak panah dari 10 arahnya ke kiri karena tandanya negatif. Jatuhnya di angka berapa? 5, ya betul. Kemudian contoh lagi, negatif 18 ditambah 8. Nah, gambar dulu garis bilangannya, digambar dulu. Ya, sudah paham ya garis bilangan. Kemudian kita buat letak negatif 11 di mana? Nah, kalau negatif berarti kan di sebelah kiri nih. Nah, di sini nih negatif 11 di sini ya. Kemudian ditambah 8. Karena positif kan berarti arahnya ke kanan. Ya, arahnya ke kanan toh. Nah, ditambah 8 berarti kita 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Teret. Jatuhnya di negatif 3, digambar anak panahnya sampai di negatif 3. Nah, begini. Kemudian contoh penjumlahan lagi, 3 ditambah 2. Kalau menggunakan garis bilangan,
3 ke kanan. Ya, ini tandanya anak panah ke kanan karena positif. Ditambah 2. Karena positif langkahnya berarti ke kanan 2 langkah. 1, 2, jatuhnya di angka 5. Ya, dipahami dulu. Kalau negatif langkahnya ke kiri. Kalau positif langkahnya ke kanan. Oke. Nah, sekarang pengurangan bilangan bulat. Contohnya 3 dikurangi 5. Nah, positif 3 di sini. Ya kan? Nah, karena tandanya ini 3 kurangi 5 itu sama juga 3 dikurangi 5 berarti ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuhnya berapa? Di negatif 2. Ya, kemudian ini ada pembedaan. 1 dikurangi negatif 4. Nah, ini ada tanda negatif jejer. Tanda negatif jika bertemu dengan negatif jadinya positif. Jadi soal ini bisa ditulis 1 karena ini negatifnya ini bertemu jejeran jadinya positif. Berapa? 4. Nah, 1 tambah 4 ke kanan 1. Ya, ditambah lagi 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa langkahnya ke kanan? Karena di sini positif ya, ketemunya 5. Kemudian soal lagi. Negatif 6 dikurangi negatif 8. Nah, caranya tentukan dulu lawan dari pengurangnya. Pengurangnya kan 8, 6 dikurangi 8. Berarti lawan dari 8 itu adalah negatif 8. Kemudian tanda pengurangnya diubah menjadi penjumlahan sehingga soalnya menjadi negatif 6 ditambah lawannya dari 8 tadi negatif 8. Caranya sama. Buat garis bilangan dulu. Negatif 6 kita hitung berarti ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini negatif 6. Gambar pakai anak panah. Ditambah negatif 8 karena negatif lagi berarti langkahnya ke kiri lagi. Dihitung dari negatif 6 ini sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketemunya negatif 14. Nah, ini digambar anak panahnya ini. Ya, sudah paham sampai di sini? Selamat belajar, tidak usah buru-buru mengerjakannya, dipahami dulu contoh soalnya, baru mengerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan.